Kalau kita coba lihat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya saya nggak bisa menampilkan ya bukti otentik kemursidan Pangersa Abah Anom dari Pangersa Abah Sepuh. Sebuah surat itu berbahasa Sunda, berhuruf Arab, begitu. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tertanggalnya berapa? Ada tahunnya Jim Awal, ya. Jim Awal itu kalau orang Jawa itu ada menghitung tahun itu berdasarkan windu, ya, berdasarkan windu 8 tahun. Ada Jim Awal, ada tahun Alif, tahun Ba. Nggak tahu Pak Sultana masih ingat apa enggak tuh? Tahun Wawu, ya. Ada 8 ya. Ada Jim Akhir dan sebagainya. Nah, tertanggalnya kan 20 Rajab, hari Kamis 1365 Hijriah. Ya. Hari Kamis itu. Ketika kita hitung 1365 Hijriah itu ternyata adalah tahun 1946. Tahun 46. Beliau lahir tahun 1915. Berarti umur berapa tahun? 31 tahun. 31 tahun sudah diangkat menjadi mursyid oleh Pangersa Abah Sepuh beliau. Tapi beliau orang yang tawadu, bapak-bapak. Nggak mau beliau proklamirkan itu, karena beliau paham di atas beliau masih ada banyak senior-senior, masih banyak wakil-wakil talkinnya Pangersa Abah Sepuh yang ilmunya luar biasa, yang ketakwaannya luar biasa. Bayangkan kalau anak muda umur 31 tahun ngaku jadi mursyid, wah heboh. Dan itu beliau simpan selama bertahun-tahun. Ketika peristiwa penyerangan DITII tahun 1949-1950 ke Pondok Pesantren Suryalaya, Pangersa Abah Sepuh sudah mulai sakit-sakitan. Beliau diungsikan oleh Pangersa Abah kemana? Ke Pak Ahmad Sobari di Tasikmalaya. Diungsikan tahun 50. Sementara yang menghadapi DITII adalah Pangersa Abah Anom dan para pemuda. Panjenengan tahu yang gapura komplek masuk ke kompleks Suryalaya itu adalah Palagan. Palagan, pemuda-pemuda Suryalaya yang berjuang mati-matian mempertahankan Pondok Pesantren Suryalaya dari serangan DITII. Ada tuh tulisannya, Palagan itu, ya, luar biasa. Nah, umurnya beliau tahun 50-an itu masih sekitar 40 tahun. Tapi sudah memimpin Pondok Pesantren Suryalaya. Tapi itu kemursidannya, bukti otentik kemursidannya belum ada yang tahu, hanya saja beliau menyimpannya. Sampai kemudian Pangersa Abah Sepuh wafat tahun 1956, masih belum ada yang tahu siapa yang menjadi mursyid. Kalau antum ke Suryalaya kemudian cari cerita, ya, cari cerita kapan waktu tahun Pangersa Abah Sepuh wafat, lalu kemudian siapa yang kemudian naik di atas, isunya adalah wakil-wakil talkin senior yang akan menggantikan Pangersa Abah Sepuh. Ya, isunya begitu. Ada yang bilang Mama Fakih, ada yang bilang kakak dari Pangersa Abah Anom. Siapa namanya kakak Pangersa Abah Anom? Iya, Kiai Ahmad. Itu. Ya, ada yang bilang Abah Dullah. Abah Dullah orang Bandung ya. Ada wakil talkin Pangersa Abah Sepuh. Bukan wakil talkin, bukan ya. Pokoknya ada banyak gitu ya. Tapi qadarullah, akhirnya semua mengarah kepada Pangersa Abah Anom. Itu pun setelah bertahun-tahun setelah beliau wafat, Pangersa Abah Sepuh. Jadi beliau sangat tawadu, Pak. Baru ditunjukkan oleh beliau setelah ya semua wakil talkinnya Pangersa Abah Sepuh wafat. Dan beliau baru mengangkat wakil talkin itu tahun 1970-an. Bayangkan berapa puluh tahun jaraknya setelah beliau diberikan khirqah kemursidan oleh Pangersa Abah Sepuh. Luar biasa tawadunya beliau itu. Dan itu ditularkan ketawaduan beliau kepada putra putrinya sampai dengan hari ini. Putra putrinya itu sempat ditanya oleh seorang ikhwan, kenapa putra putri Pangersa Abah nggak pernah maju menjadi
orator, menjadi orang yang berpidato di depan, menjadi tokoh di depan, karena memang diajarkan oleh Pangeran Abbas Anom untuk menjadi pembelajar untuk diri sendiri dulu, untuk mengubah diri sendiri dulu, baru nanti mampu, baru nanti mengubah orang lain, begitu. Nah, itu ketawaduan yang ditularkan oleh beliau. Nah, sekarang pun para ikhwan wal akhwat, kita semua harus sabar, ya. Fatarabbasu, ya, sabarlah, sabar, tunggu waktunya nanti akan ada, waktunya nanti akan tiba, ya. Allahu a'lam, saya yakin itu, ya, saya yakin itu sebagaimana peristiwa Abah Anom, pengersa Abah itu memelihara dengan kuat kepercayaan pengersa Abah Sepuh untuk beliau. Itu sampai waktunya tiba untuk dibuka, nanti dibuka. Wallahu a'lam, ya, insyaallah, ya. Maka tadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, hari itu kami menyeru tiap-tiap manusia beserta imamnya, ya. Insyaallah kalau kita masih tetap teguh, ya, teguh untuk menjadikan beliau sebagai mursyid kita, maka insya Allah kita di alam mahsyar sana akan bersama-sama dengan beliau, ya. Kemudian Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, ya. Beliau mudah-mudahan terus membimbing kita sampai kepada waktunya kita masuk di tempat nanti bersama-sama dengan beliau ini, insya Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini didengar oleh para malaikat, ya, dan kemudian mudah-mudahan kita juga berjumpa nanti di alam akhirat, di akhirat kelak bersama-sama dengan beliau pengersa Abah Anom, pengersa Abah Sepuh, saya Tolha, terus saya Ahmad Thodib dan yang lain-lain, ya. Insya Allah, asalkan kita tetap setia kepada beliau pengersa Abah, kita tetap keistiqomahan dalam menjalankan zikir yang beliau lakukan, ya. Kita menapaktilasi apa yang sudah beliau berikan kepada kita, amankan, lestarikan, itu yang menjadi pedoman kita. Lalu kemudian, ya, dalam mengamalkan harus amal yang ilmiah dan berilmu harus yang amaliyah, begitu, ya. Ini yang menjadi tagline-nya, ya, yang menjadi apa yang harus kita lakukan selama dalam melaksanakan riyadhah TGN ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita semua yang hadir di majlis-majlis manapun kita berada, ya, di dalam majlis yang di situ kita lakukan riyadhah, maka penuhi, ya, makmurkan riyadhah di tempat itu. Kita yang sebagai pengurus, riyadhah kita adalah riyadhah melayani umat, melayani ikhwan, ya. Jangan kemudian kita menjadi orang yang sok jadi pengurus, ya. Akhirnya pengen diaku-aku terus, pengen dihormati terus. Tidak, justru menjadi pengurus itu adalah menjadi pelayan umat, ya. Menjadi pelayan dimanapun kita berada, maka layani umat sebaik mungkin, layani murid-murid pengersa Abah sebaik mungkin. Mungkin dengan itu kemudian turun keberkahan kepada kita karena kita melayani murid-murid pengersa Abah, begitu, ya. Insya Allah. Dan itu sudah saya alami, Bapak-bapak, ya. Semua yang harus kita lakukan adalah dalam rangka berkhidmat, ya. Man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuh. Siapa yang bagus khidmatnya, maka wajib baginya kemuliaan. Insya Allah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Saya rasa cukup, ya, kegiatan khidmah ilmiah ini. Yang paling penting adalah intinya satu tadi, bahwa ruh kita itu sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang spiritnya sangat dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, ada yang sangat jauh, ya. Yang diturunkan ke muka bumi ini adalah nggak mesti ruh yang paling mulia diturunkan di awal peradaban, bisa jadi di pertengahan baru diturunkan, atau malahan di zaman akhir, ya, atau malahan di zaman akhir yang kualitasnya bagus-bagus baru diturunkan.
ya, wallahu a'lam. Nah, ada banyak orang yang diturunkan memang sudah disetting oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah, tetapi ada yang orang harus berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Karena ingat ada ayat Al-Quran, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, yang wali, yang fa'il itu yang begitu tuh, ya, yang dia harus berjuang keras dulu, ya, supaya nanti diakui oleh Allah, ya, mujahadahnya, lalu dicintai oleh Allah. Ya, ketika Allah sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya, dengan itu ia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatannya, dengan itu ia melihat. Ya, wa yadahu allati yamshi bih, dia akan menjadi tangannya, dengan itu dia beraktivitas. Dia akan menjadi kakinya, dengan itu dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyanna, apabila dia meminta pasti aku akan kabulkan. Nah, yang itu tuh yang mujahadahnya luar biasa, ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan kita pun mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan kekeliruan. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi